Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar online di materi PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang keberhasilan usaha. Oke, saya coba terangkan ya. Jadi di materi 3.11 ini kita akan membicarakan tentang keberhasilan usaha. Saya bacakan dulu materinya. Seorang wirausaha dapat menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan. Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha yang lain, serta dapat pula memanfaatkan kegiatan dan kesempatan yang ada. Jadi, salah satu ciri keberhasilan yang pertama adalah kalian sebagai wirausaha harus mampu mengorganisasi usaha kalian, memanfaatkan segala situasi yang ada di dekat kalian dahulu, sehingga kalian dapat bersaing di dunia usaha tersebut. Kemudian, poin kedua, keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha yang digunakan untuk menilai keberhasilan usaha tersebut. Dalam kata lain, pencapaian tujuan yang paling populer dalam dunia usaha adalah menghasilkan laba. Jadi, poinnya ketika kalian membuat suatu usaha, biasanya poin yang paling utama atau yang paling populer itu dinamakan dengan laba atau pendapatan. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang yang baru. Jadi kalian sebagai wirausaha harus memiliki semangat yang besar dalam mencari peluang atau melihat kira-kira ada peluang apa di sekitar kalian yang bisa kalian putar atau kalian jadikan sebuah ide dalam usaha. Poin yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Oke, ketika kalian sudah melihat ada sebuah peluang, ada mungkin sebuah kesempatan untuk berusaha, nah kalian harus punya disiplin yang ketat untuk melihat atau memperjuangkan peluang yang kalian lihat tadi tersebut. Poin yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Ini maksudnya ketika kalian sudah melihat ada sebuah peluang, kalian kejar dengan disiplin, kalian harus mengejar peluang dengan baik, jangan sampai itu membuat usaha yang sia-sia, karena kalian harus bisa berspekulasi atau memikirkan atau memperhitungkan kira-kira usaha ini kira-kira bisa kalian jalankan seperti apa. Jangan sampai ketika kalian bersemangat untuk mengejar peluang tersebut itu yang membuat cuman untuk melelahkan kalian atau organisasi kalian. Poin keempat, fokus pada pelaksanaannya. Jadi ketika kalian sudah lihat peluang, kalian sudah disiplin, nah kalian fokus kira-kira pelaksanaannya mau seperti apa, dimulai dari mana, kemudian apa yang harus pertama kali kalian lakukan, itu kalian harus fokus pada pelaksanakannya. Poin kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Di sini yang dimaksud di poin 5 adalah kalian harus bisa memanfaatkan setiap energi yang ada di sekitar kalian. Misal kalian bisa mulai dari yang paling dekat, lingkungan keluarga mungkin, atau mungkin lingkungan teman, kerabat yang paling dekat, atau misal di lingkungan sekolah juga bisa. Berikutnya, 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama, peluang pasar yang baik. Jadi kalian harus lihat kira-kira di pasar itu di sekitar kalian tuh ada peluang apa yang paling menonjol, yang kira-kira bisa kalian perdalam atau kalian manfaatkan sebagai bisnis usaha. Yang kedua, keunggulan pesaing.
Jadi kalian harus tahu kira-kira ketika kalian mau usaha suatu badan usaha, misal contohnya toko kelontong misal. Nah, itu ada keunggulan pesaing nggak? Ada toko kelontong lainnya nggak di sekitar kalian? Kalau memang tidak ada, berarti itu merupakan keunggulan dari segi persaingan. Kemudian kualitas barang dan jasa. Ketika kalian membuat sebuah usaha, entah itu berupa produk ataupun jasa, kan harus perhatikan dulu kualitas dari barang kalian atau kualitas dari servis yang kalian akan terapkan pada konsumen seperti apa. Poin keempat, inovasi yang berproses. Jadi kalian jangan cuman punya satu ide dan tidak berinovasi. Misal tadi contohnya masih di contoh yang toko kelontong, kalian punya ide, lihat peluang pasarnya bagus, tidak ada pesaingnya, kualitas barang-barang yang kalian hasilkan juga nomor satu atau mungkin bisa dibandingkan dengan kualitas barang-barang di toko yang lain. Kemudian inovasinya berproses, jangan cuman jual yang itu aja. Mungkin kalian bisa jual yang lain yang kira-kira dibutuhkan untuk masyarakat sekitar. Biasanya mungkin kelontong cuman jual makan, jual barang-barang seharian. Nah, kamu bisa mungkin tambahkan berinovasi juga jualan pulsa misal, atau misal jualan voucher, bisa juga. Kemudian poin nomor 5, dasar budaya perusahaan. Nah, di sini ketika kalian belajar membuat sebuah usaha, dasar budaya seperti apa? Misal disiplinnya harus kuat, untuk mengejar target juga harus ada. Jadi budayanya atau sistem kerjanya harus bagus di situ. Kemudian nomor 6, menghargai pelanggan dan pegawai. Ketika kalian sudah punya pegawai, tolong dihargai. Cari bagaimana cara kalian menghargai pegawai, itu akan mencerminkan bagaimana tingkat usaha Anda akan lebih. Kemudian menghargai pelanggan. Ketika kalian sudah punya pelanggan, beri kesempatan pelanggan untuk menilai usaha Anda. Kemudian poin nomor 7, manajemen yang berkualitas. Ini masih berkaitan dengan poin 5. Ketika sudah ada budaya perusahaan yang bagus, misal budaya disiplin yang bagus, otomatis manajemennya harus berkualitas juga. Misal secara keuangan harus terperinci, laporan harus per bulan juga harus rapi, seperti itu. Kemudian yang poin 8, dukungan modal yang kuat. Ketika usaha sudah berjalan dan ingin meningkatkan jumlah income-nya atau memperbesar sayapnya, dibutuhkan dukungan modal yang kuat. Oke. Kemudian lanjut ke tugas. Untuk tugas 2, ini silahkan jelaskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri tentang 8 poin usaha yang sudah saya jelaskan tadi, dengan contoh usaha yang kalian buat perencanaannya. Ini mengacu pada tugas akhir PPK di kelas 2 kemarin. Jadi kemarin sudah saya suruh kumpulkan, silahkan dilihat-lihat lagi, kemudian kalian presentasikan itu dalam bentuk video. Nanti videonya silahkan kalian upload di channel YouTube kalian. Kemudian jangan lupa kirim link video kalian di grup WA kelas. Jangan lupa sertakan nama, nomor, dan absen. Oke, untuk materi kali ini, untuk materi PKK kali ini cukup sekian. Silahkan jika ada pertanyaan bisa lanjut di grup WhatsApp. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.